kita bisa menceritakan begitu ya, sebenarnya setensinya tuh sepanas apa ini Iran Israel ini dan dampaknya ke Indonesia, Pak Bambang? Ya, sebenarnya yang saya coba sampaikan dengan perkiraan perlambatan pertumbuhan itu sangat tergantung kepada asumsi utama. Asumsi utama adalah setelah kejadian Iran melakukan sebenarnya retaliasi terhadap Israel setelah Israel membom konsulat Iran di Syria. Saya melihatnya adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Israel berikutnya. Nah, kalau katakan eskalasinya menjadi melebar dalam pengertian Israel melakukan pembalasan dan kemudian dibalas lagi oleh Iran, maka yang kita khawatirkan nanti skalanya akan mirip dengan Rusia Ukraine, ya meskipun Rusia Ukraine memang skalanya beda karena itu adalah invasi satu negara terhadap negara lain. Tetapi karena kebetulan Timur Tengah ini adalah daerah penghasil utama minyak global, maka segala macam eskalasi dari tensi yang terjadi di antara negara-negara di Timur Tengah itu patut kita waspadai karena dia berdampak kepada potensi disrupsi baik terhadap suplai minyak global dan kemudian ujungnya kepada harga. Dan kebetulan kalau kita lihat fakta ya 50 tahun terakhir yang namanya inflasi global biasanya terpicu salah satunya karena harga minyak. Dan harga minyak ini biasanya bergejolak selain karena masalah teknis produksi, juga karena masalah geopolitik. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau eskalasinya ini membesar, maka ini akan bisa memberikan dampak kepada baik pertumbuhan kita maupun inflasi. Tetapi ya tentunya kita juga berharap bahwa eskalasi ini berhenti sampai retaliasi. Jadi Iran menganggap retaliasinya itu adalah sebagai balasan terhadap serangan terhadap konsulat mereka. Dan setelah itu ya istilahnya dianggap sudah draw, sudah sama satu-satu. Sehingga tidak ada lagi kemudian balasan dari Israel yang kemudian harus memancing lagi pembalasan lagi dari Iran. Tidak ada lagi balas-balasan begitu ya antara kedua negara itu ya. Mudah-mudahan skenario terbaik yang berarti kita kemudian ketika membahas dampak ekonomi lebih kepada kondisi tingkat bunga tinggi yang sekarang sedang terjadi. Betul. Gitu. Kalau kita ngomongin tensi kan biasanya agak unpredictable ya Pak Bambang. Karena kan sesuatu yang kita ada skenario ABC nih, tapi kita nggak tahu nih akan terjadinya seperti apa. Mitigasi yang harus dilakukan sebenarnya Indonesia seperti apa? Ya, tentunya kalau mitigasi dalam pengertian jangka pendek, ya saya kira dari informasi yang saya ketahui dari Kementerian ESDM misalkan, import minyak kita misalnya itu tidak didominasi atau terkonsentrasi hanya dari wilayah Timur Tengah. Jadi sudah ada diversifikasi sumber supply dari minyak mentah, ya maupun kalau BBM kan kebanyakan memang dari region ya, dari wilayah sekitar kita. Tapi yang minyak mentah yang kemudian nanti diolah di kilang kita, menurut informasi yang saya terima itu sudah terdiversifikasi. Jadi kalau ada gangguan supply dari Timur Tengah, paling tidak ada sumber lain dari wilayah di luar Timur Tengah yang bisa mengganti kekurangan suplai yang bisa muncul dari Timur Tengah tersebut. Karena memang yang utamanya adalah oil itu ya, karena memang yang sangat besar di sana. Karena oil itu nanti akan jadi pemicu segalanya, yang larinya ke inflasi, ke pertumbuhan, sampai kepada APBN. Iya, APBN juga ngaruhnya ke sana juga ya Pak Bambang. Saya ke Mas Ahmadzudi. Mas Ahmadzudi, mungkin Anda juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ya, mungkin resikonya akan sangat besar kalau eskalasinya memang semakin meluas. Tapi kalau kita coba merinci begitu ya, dampak-dampak yang bisa muncul misalnya seperti contohnya bisa saja nanti bisa harga oilnya bisa ke $100 per barel akan lebih mendidih lagi. Ini Anda melihatnya seperti apa Mas Ahmad? Oke, sebelumnya saya setuju sekali dengan apa yang sudah disampaikan Pak Bambang ya. Memang yang patut diwaspadai saat ini adalah bagaimana konflik tersebut dapat tereskalasi. Kalau misalkan kita melihat kondisi saat ini bertahan hingga terus seperti ini dan tidak ada eskalasi lebih lanjut dari perang di Timur Tengah, maka kita bisa melihat sentimen yang ada di sekitar pasar minyak itu hanya antara Iran dan Israel, di mana Iran sendiri sebenarnya cukup besar ya, 10% dari produksi OPEC Plus, tapi secara total Iran itu hanya memegang sekitar 4 hingga 5% dari produksi minyak global seperti itu. Tapi
Yang jadi permasalahannya bagaimana nanti hal tersebut akan di-follow up dengan eskalasi yang meliput ke player-player besar lain, termasuk negara-negara lain di Timur Tengah seperti OPEC. Yang menjadi permasalahan, kalau misalkan OPEC ternyata terlibat, kita bisa expect sekitar 38 juta barel per harinya itu akan mengalami gangguan, di mana pasar melihatnya setiap 1 juta barel tersebut berisiko untuk menaikkan harga minyak sekitar 2 USD per barel, 2 USD per barelnya seperti itu. Nah, kembali ke Iran, jika memang konflik ini terlokalisir hanya di antara Iran dan Israel, maka kemungkinan yang paling buruk berdasarkan perhitungan kami, harga minyak itu dapat meningkat sekitar 8 USD per barelnya dari harga rata-rata tahun lalu yang di sekitar 83,2 per barel, seperti itu. Berarti kalau opportunity ke $100 itu masih jauh begitu ya dari expect pasar, paling tidak di 88-90 itu udah paling maksimal, Mas Ahmadzudi? Ya, kalau misalkan kita bisa melihat konflik antara Iran dan Israel terlokalisir pada kondisi seperti ini dalam beberapa bulan ke depan, maka harga minyak di sekitar 90 merupakan harga minyak tertinggi yang bisa kita expect seperti itu. Tapi hal tersebut berbeda dengan Rusia ya, karena Rusia itu bisa memegang sekitar 10 hingga 12% produksi minyak global. Makanya kemarin ketika Rusia perang, banyak sekali peningkatannya itu besar sekali, ditambah juga memang waktu itu ada sentimen dari recovery pasca COVID seperti itu, dan juga energi krisis di tahun 2021. Berbeda dengan saat ini yang sepertinya saya lihat semua negara termasuk OPEC itu akan sangat berhati-hati untuk terlibat langsung ke dalam konflik yang terjadi antara Iran dan Israel. Tapi memang jika kemungkinan terburuk terjadi, let's say OPEC terjun langsung, maka kita bisa melihat kemungkinan besar akan ada penambahan sekitar mencapai $64 per barelnya seperti itu, dan akan berada di sekitar 120-125 seperti yang sebelumnya dialami pas Rusia dan Ukraine berkonflik seperti itu. Baik, Pak Bambang, Anda melihat gejolak yang sama juga yang kemudian bisa tercermin di oil price-nya begitu, antara ketegangan antara dua negara ini nantinya, apalagi juga tadi Anda mengatakan bahwa oil yang paling utama gitu kan, efeknya akan kemana-mana gitu ya. Karena kebetulan kan kalau kita lihat pembentukan harga minyak yang jadi rujukan tadi kita bicara, dan rujukan internasional tentunya, itu kan berasal dari pasar yang sifatnya forward ya. Ketika orang bicara pasar forward kan ada unsur spekulasi udah pasti, dan kedua adalah ada unsur mengenai prediksi. Nah, jadi kalau saya perhatikan, misalkan waktu Israel menyerang, atau Israel sama Hamas mulai ribut lah ya, itu harga minyak pun sempat naik. Meskipun kita berpikir apa urusannya, karena Israel bukan penghasil minyak, dan Hamas juga bukan dari sisi negara yang butuh minyak dalam jumlah besar. Dan kebetulan secara lokasi mereka juga tidak mengganggu posisi misalnya Saudi Arabia. Nah, sehingga ketika ada Israel Hamas itu yang muncul adalah, satu mungkin ada orang yang mencoba berspekulasi, tapi yang kedua prediksi. Mereka khawatir Israel Hamas ini bisa eskalasinya kemana-mana. Jadi tidak hanya terbatas pada Israel Hamas, tapi tadi melibatkan negara lain gitu kan. Tapi kan kenyataannya tidak. Sehingga akhirnya setelah itu ya hanya dalam waktu pendek kembali lagi kepada pola harga normal. Ya. Sehingga yang saya lihat pada saat ini pun, kalaupun ada kenaikan harga minyak yang meskipun tidak terlalu banyak, itu ya lebih disebabkan karena masih ada yang memperkirakan eskalasinya ini akan panas. Ya, karena diperkirakan ya sampai ada istilahnya orang yang bicara perang dunia ketiga lah, ada orang bicara mengenai Timur Tengah versus Israel. Dan ini kan semuanya sifatnya prediksi, ada unsur spekulasi, sehingga itu otomatis pasar minyak yang ke depan itu akan naik. Tapi kalau saya perhatikan, saya setuju dengan yang disampaikan Mas Sudi tadi, ini beda sama Rusia-Ukraine. Kalau Rusia-Ukraine itu kan memang deklarasi perang Rusia terhadap Ukraine. Dan kenyataannya berlangsung sampai hari ini. Jadi apa yang diperkirakan oleh para pelaku di bursa harga minyak itu benar, yaitu bahwa perang ini menjadi serius, menjadi berkepanjangan, sehingga waktu itu harga minyaknya naiknya sampai di atas $100.